Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak muda, kali ini bareng gue Sisil yang bakal menemani kegabutan lo di malam minggu ini. Tentunya di podcast Sunda KPK Voice, ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Nah kali ini kita ada di segmen KBBI, kita bincang-bincang indah. Di mana segmen ini kita bakal ngobrol seru nih bareng gestar kita yang tentunya spesial martabak. Oke. Nah, pasti udah pada penasaran gak sih Toto Muda sespesial apa sih gestar kita kali ini? So nggak usah berlama-lama, mari kita presentkan presentkan gestar kita. Hai Wanda. Halo Sisil. Hai intelektual muda yang lagi nonton. Gimana nih kabarnya di malam minggu ini? Alhamdulillah baik, bersyukur banget bisa diundang ke sini di malam minggu karena biasanya malam minggu Wanda tuh sepi ya, tapi sekarang bisa diisi dengan kegiatan yang positif. Tentunya di podcast UKKPK. Oke, berarti kita bakal ngatur jadwal lah ya untuk setiap malam minggu Wanda akan kita undang di podcast. Aduh, boleh banget tuh bilang ke produsernya ya. Oke, udah didengar sih sama produser ya. Oke, nah mungkin apa ya? Toto Muda pasti penasaran Wanda ini kepanjangannya apa? Nama kepanjangan gitu. Dan juga mungkin ada nama sayangnya. Aduh, Pasti penasaran ya Toto Muda. So, nah kalau misalnya nama panjang, namanya Wanda itu panjang ya, kayak Wanda itu nama panjang. Tapi kalau nama lengkap itu Wanda Andita Putri. Oke, kalau misalnya nama sayang itu nggak ada, karena nggak punya sayang juga, karena sayang ke semua orang. Waduh, friendly ya say. Jadi intelektual muda boleh panggil aku Wanda. Oke, atau ada nggak sih Wanda Andita Putri? Iya. Nice. Ada artinya nggak? Kenapa harus Wanda? Oke. Wanda itu diambil dari, sebenarnya ini filosofinya ya, Wanda ceritain. Wow. Jadi mama tuh dulu nonton suatu sinetron. Kalau nggak salah itu yang jadi pemainnya itu Wulan Guritno. Jadi namanya di sinetron itu Wanda. Okay. Nah, jadi mama tuh udahlah Wanda aja lah kasih nama gitu, Wanda. Nah, kasihlah nama Wanda. Setelah dicari artinya, ternyata arti nama Wanda itu adalah seorang wanita yang berambisi untuk menjadi seorang pemenang dan seorang pemimpin. Nah, kemudian untuk Andita itu artinya adalah anak Andi dan Mita. Itu nama kedua orang tua Wanda. Halo mama, halo papa. Nah, kalau Putri itu karena saya adalah seorang wanita, jadi dikasih Putri. Kalau pria mungkin Putra. Ya, Gitu. Berarti juga itulah ya arti nama itu sebagai doa juga gitu. Iya, benar banget. Oke, langsung aja untuk kesibukan Wanda akhir-akhir ini apa? Kesibukan Wanda karena sekarang juga lagi libur kuliah ya, Sisil dan intelektual muda. Jadi sekarang lagi aktif juga nih di organisasi UKKPK, di kepanitiaan, kemudian juga di kegiatan duta bahasa. Oke, berarti untuk duta bahasa itu kegiatannya stop di setelah menang atau ada lagi nggak sih? Ada lagi pastinya, karena kegiatan duta bahasa itu berkelanjutan. Jadi kita itu setelah pemilihan bakal ada program-program kerja yang akan kita lakukan ke masyarakat. Nah, bicara tentang duta bahasa, sebenarnya duta bahasa itu apa sih? Duta bahasa itu adalah suatu mitra dari Balai Bahasa. Balai Bahasa itu hanya ada di Sumatera, maksudnya yang ada mohon maaf ya, adanya di provinsi gitu. Jadi cuma ada di Balai Bahasa Sumatera Barat. Nah, itulah tugas dari duta bahasa itu untuk bagaimana menjadi panjang tangan atau perpanjang tanganan dari Balai Bahasa untuk menggiatkan literasi di tengah masyarakat. Oke, berarti duta bahasa itu benar-benar nggak sekedar yang instansi doang gitu loh, kayak berarti dia ada pengaplikasiannya ke masyarakat. Iya, jadi dia sedikit berbeda dari pijen-pijen atau duta-duta yang lain. Oke, nah sebelum ini sekarang Wanda kuliahnya jurusan apa? Wanda kuliah jurusan Sastra Indonesia. Oke, berarti sinkron ya sama duta bahasa gitu. Alhamdulillah terjadi sinkronisasi yang harmonis. Oke, nah mulai tertarik selain jurusan yang sinkron nih, pasti ada satu hal yang bikin Wanda tuh tertarik sama duta bahasa. Iya, pasti ada ya, karena
duta bahasa itu kan berbeda ya dari pigeon yang lain. Duta bahasa itu tidak mementingkan yang namanya bukan good looking sih, tapi beauty itu nggak penting. Jadi tidak ada yang namanya itu standar tinggi atau rendahnya, itu nggak ada di duta bahasa. Kemudian duta bahasa itu lebih ke intelektual dan bagaimana pengabdian kita ke masyarakat. Jadi itulah yang menjadi daya tarik Wanda. Oh ternyata ada loh suatu wadah, suatu pigeon yang bergerak di bidang bahasa, yang untuk mempelopori kegiatan literasi di tengah masyarakat. Itu yang menjadi daya tarik dari duta bahasa. Dia berbeda dari pigeon-pigeon yang lain. Oke, jadi nah selama duta bahasa itu kayak ada hal lain gak sih yang dilakukan di luar kebahasaan? Di luar kebahasaan ada tentang kebudayaan. Oke. Jadi sedikit cerita ya. Jadi kita itu di finalis duta bahasa waktu itu ada yang melakukan suatu program kerja yang bergerak di bidang kebudayaan, yaitu kebudayaan Mentawai. Karena kan masyarakat luar itu taunya Sumatera Barat itu Minangkabau aja. Iya. Padahal Sumatera Barat itu ada yang namanya Mentawai. Nah, Kepulauan Mentawai di situ budayanya sangat kental banget. Jadi salah satu finalis ini namanya Bu Yamin. Beliau itu asli dari Mentawai. Nah, beliau itu melakukan program kerja yaitu tato. Jadi tato dari Mentawai itu dan tari-tarian tapi disambungkan dengan kegiatan literasi. Jadi itu salah satu bentuk dari tugas dari duta bahasa, yaitu pemartabatan bahasa dan budaya. Jadi selain bergerak di bidang bahasa, juga bergerak di bidang budaya. Oke, mungkin itu juga salah satu hal menariknya dari duta bahasa. Iya, benar banget. Sebelum menjadi terbaik duta bahasa Sumatera Barat, ada proses pasti dong. Pasti. Nah, mungkin boleh diceritain proses dari awal Wanda ngedaftar mungkin boleh sampai akhirnya menjadi seseorang seperti ini. Oke, Wanda ceritain ya. Untuk intelektual pemuda juga nih yang mungkin tahun depan mau bergabung di duta bahasa, boleh mempersiapkan dirinya ya dari sekarang. Nah, untuk persiapan atau seleksi-seleksinya itu yang pertama ada seleksi administrasi. Jadi itu seleksi berkas. Jadi untuk seleksi berkas itu akan dipilih 60 besar. Nah, di 60 setelah lolos 60 besar, kita akan ada namanya seleksi wawancara dan seleksi video profil. Jadi setiap para peserta yang lolos 60 besar itu harus mengunggah video profil mereka di laman Instagram pribadi mereka. Nah, setelah itu akan terpilih 30 besar. 30 besar finalis. Nah, setelah 30 besar itu tantangannya cukup berat. Yang sempat Wanda waktu itu hampir ingin menyerah, tapi balik lagi punya teman-teman yang mendukung, teman-teman seperjuangan yang ayo Wanda kita pasti bisa, seperti itu. Jadi akhirnya alhamdulillah dapat menyelesaikan apa yang udah kita mulai. Nah, yaitu adalah presentasi rancangan KRIDA. KRIDA itu program kerja. Jadi kita diminta untuk mempresentasikan apa sih ide-ide kita yang akan kita bawakan ketika kita menjadi duta bahasa. Nah, kemudian juga ada namanya tes psikotes. Tes psikotes itu tes kepribadian kita. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah dalam suatu kelompok. Nah, setelah itu baru terpilih 20 besar finalis. Jadi 20 besar itu 10 putra, 10 putri. Nah, di situ kita akan mulai melakukan suatu kegiatan yang cukup rutin, itu karantina. Oke, jadi di karantina itu kita bisa tahu bagaimana sikap dari teman-teman kita, bisa tahu bagaimana sih sebenarnya kehidupan mereka gitu. Ternyata, ini fun fact aja ya, ternyata banyak banget dari teman-teman finalis itu yang udah pernah sebelumnya ikut duta-duta yang lain. Dan jujur, Wanda merasa minder banget pada saat itu. Karena Wanda gak pernah sama sekali ikut duta, gak pernah sama sekali ikut pigeon-pigeon. Dan ini pertama kali, itu rasanya kayak, ya Allah, Wanda bisa gak ya gitu. Tapi lambat laun itu harus dilakukan, kita harus tetap melakukan hal itu. Nah, selama karantina itu ada namanya tes UKBI atau UKBI. UKBI itu adalah ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Dia seperti tes TOEFL tapi versi Indonesianya. Ya, jadi cukup menarik sebenarnya. Dan ini sebenarnya adalah program dari Balai Bahasa yang sedang digaungkan. Balai Bahasa sedang mensosialisasikan ke setiap daerah di Sumatera Barat untuk diadakannya UKBI ini, ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, di situ kita dapat melihat bagaimana sih kemampuan kita dalam bahasa Indonesia. Jadi ada kemampuan menyimak, mendengar, membaca, menulis. Nah, kemudian kita juga diminta untuk membuat esai.
Jadi cukup banyak ternyata ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri. Yang penting niat dan mentalnya aja disiapkan. Nah, esai itu kita diminta untuk kalau bisa tuh sesuai dengan krida kita. Tapi yang penting itu tidak lari dari konteks kebahasaan. Dan esai itu minimalnya 600 kata, maksimalnya 900 kata. Jadi nggak terlalu panjang. Dan kita juga diminta untuk membuat salindia. Salindia itu adalah kata baku atau padanan kata dari PPT atau PowerPoint atau bahan presentasi. Jadi namanya salindia. Jadi intelektual muda bisa ya mencatat kata-kata baku yang baru gitu. Nah, kemudian setelah itu kita juga ada tes yang namanya minat bakat. Jadi di situ kita menampilkan minat dan bakat kita. Nah, itu juga suatu tantangan ya bagi Wanda, karena waktu itu kata panitianya tuh jangan terlalu yang berbau sastra. Kalau bisa lebih ke seni aja gitu. Nah, karena Wanda tuh awalnya mau baca puisi, tapi berpikir bahwa baca puisi ini terlalu sastra banget nih gitu dan udah mainstream gitu. Dan Wanda mau menantang diri Wanda, gimana sih cara Wanda itu untuk keluar dari zona nyamannya Wanda itu gitu. Akhirnya Wanda memilih untuk tampil tari. Belajar dulu atau emang udah mahir tari? Atau belajar dulu. Dulu Wanda pernah ikut tari, Wanda pernah ikut tari waktu SD. Jadi ya masih ada lah ingat-ingat gerakan-gerakannya. Meskipun agak-agak lupa. Dan persiapannya itu hamin 1 minggu Wanda persiapkan tarinya. Tapi yang tarian yang pasti itu hamin 1 yang akan ditampilkan tari yang pastinya. Karena bimbang mau milih tari panen waktu itu atau tari payung dari kota Sawalunto. Jadi akhirnya Wanda milih tari panen karena gerakannya dan propertinya tidak terlalu rumit gitu. Nah, setelah karantina baru ada namanya hari penganugerahan. Nah, di hari penganugerahan itu kita akan ada sesi tanya jawab dengan dewan juri. Itu hal yang paling menegangkan. Itu deg-degannya parah banget sih, mengalahkan deg-degan ketika ketemu pacar ya atau gebetan. Jadi itu benar-benar hal yang menurut Wanda itu hal yang paling apa ya, sakral gitu ya, karena belum nikah kali ya kan. Kalau yang sebenarnya sakral itu nikah kan. Tapi karena kita belum nikah ya, menjadi ketika jadi finalis duta bahasa dan ikut hari penganugerahan itu benar-benar deg-degan banget. Dan di situ alhamdulillah dapat pertanyaan yang insya Allah Wanda paham tentang hal itu, tentang waktu itu tentang literasi di kegiatan di lingkungan keluarga. Alhamdulillah kemudian diamanahkan sebagai terbaik 1 duta bahasa Sumatera Barat dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi seperti itulah rangkaian kegiatan dari duta bahasa. Jadi untuk teman-teman nih yang mau tahu seperti apa sih lebih dalamnya tentang duta bahasa, boleh banget nih tahun depan untuk pemilihan duta bahasa Sumatera Barat. Nah, dari sepanjang itu prosesnya berarti ada dong kesimpulan gitu untuk intelektual muda juga yang ingin daftar, kayak poin skill untuk daftar duta bahasa gitu. Poin skillnya yang pertama itu adalah kita harus punya niat yang kuat dan harus punya percaya diri yang tinggi gitu. Betul. Terus habis itu kita jangan pesimis. Kita harus optimis, tapi jangan untuk menang gitu. Benar-benar niatnya itu bagaimana kita bisa mengabdi. Jadi niat, terus kita harus yakin, dan kemudian harus mengikuti setiap rules yang udah dikasih sama panitianya. Jadi kita aturan-aturan itu harus kita patuhi. Dan yang paling penting adalah jaga attitude. Itu yang paling penting. Dan do the best. Iya. Dari kamu gitu. Benar banget. Wow, sedikit aku juga termotivasi untuk duta bahasa sih. Aduh, boleh banget sih Sil. Aku bakal nanya-nanya deh ke Wanda ya, supaya lolos dan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Benar banget, boleh. Nah, dan juga nih selama proses ada dong kayak Wanda yang down apa gitu, kayak ya butuh motivasi gitu loh. Ada, pasti ada. Jadi waktu itu sedikit cerita ya, intelektual muda, curhat juga nih. Jadi waktu itu yang pertama ketika masih jadi 30 besar, itu ada namanya presentasi rancangan krida yang Wanda bilang tadi. Itu Wanda sempat pesimis, Wanda sempat kayak ngerasa mundur aja deh gitu, kayak nggak lanjut. Karena di situ bakalan ada yang namanya tuh seleksi atau tes gitu, tanya jawab dengan dewan juri itu pakai 3 bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Nah, terus Wanda tuh agak minder dengan bahasa
asing gitu kan. Tapi kakak Wanda bilang belajar dan belajar gitu. Latihan itu pasti bisa kalau kita udah latihan. Tapi ini waktunya tinggal satu hari lagi, Wanda bilang gitu kan. Tapi Wanda pasti bisa kok kalau misalnya Wanda itu mau belajar gitu. Akhirnya Wanda pelajari, terus Wanda benar-benar pahami apa yang udah Wanda buat. Dan alhamdulillah ternyata kita itu lebih hebat daripada pikiran kita sendiri. Jadi yang sebenarnya yang buat kita itu nggak maju-maju ya karena pikiran kita aja. Kalau misalnya kita udah percaya dan yakin ada afirmasi yang positif yang kita berikan ke diri kita, kita pasti bisa gitu. Jadi itu titik yang buat Wanda yang down ya selama pemilihan. Nah kemudian pas karantina ada juga nih Sisil. Apa tuh? Jadi waktu itu pas mau karantina, Wanda kan dari Air Tawar nih. Iya. Nah karantinanya di Balai Bahasa, itu di daerah Cupak Tangah. Jadi di dekat Andalas lah gitu, jauh ya, dekat Limau Manis. Iya. Nah itu jauh banget dan kalau mau ke sana itu harus transit angkot 2 kali dan 1 kali naik ojek. Jadi agak panjang ya perjalanan. Nah terus habis itu Wanda juga ada yang namanya latihan drama waktu itu untuk pemenuhan nilai ya untuk UAS. Nah itu dilemanya kan. Terus Wanda bilang lah ke Mama Wanda bilang ya udah tidur aja tempat kakak Wanda gitu kan, di dekat dari Balai Bahasa. Tapi satu sisi Wanda bingung nih, 1 minggu loh Wanda izin latihan drama gitu. Wanda latihan drama tiap malam. Nah jadi Wanda nggak tahu nih gimana sih caranya. Wanda bimbang pada saat itu. Wanda kayak aku berhenti gak ya nih ikut karantinanya gitu. Itu sempat ingin berhenti juga, tapi balik lagi aku udah mulai nih, tapi berarti aku harus menyelesaikan dong gitu. Akhirnya Wanda beranikan diri untuk ngomong sama mentor drama Wanda. Wanda bilang lah tuh, Wanda izin, pokoknya pakai bahasa-bahasa yang rangkaian kata yang panjang banget. Maksudnya kayak Wanda udah mempersiapkan kalimat itu udah jauh-jauh hari supaya nggak salah-salah kata kan. Nah, terus habis itu Wanda minta izin, akhirnya dibolehin. Dan abang mentor Wanda itu baik banget sampai dia itu ngasih support gitu. Terus dia bilang gak apa-apa Wanda di sana aja, nggak usah latihan drama, nggak apa-apa kok gitu. Alhamdulillah dapat izin dan akhirnya bisa melaksanakan karantina dengan baik dan tidak terlambat juga. Karena kalau misalnya dari sini ya ke sana itu ke Balai Bahasa, dari Air Tawar ke Balai Bahasa itu makan waktu 1 jam kalau misalnya kita naik angkutan umum. Dan itu kalau misalnya masuknya jam 7, itu Wanda harus berangkat jam 6 dari sini. Belum lagi nunggu-nunggu angkot gitu kan. Jadi alhamdulillah dilancarkan oleh Tuhan gitu. Itulah ya, seperti kayak apa yang kita inginkan belum tentu terjalankan seperti apa yang kita inginkan. Tapi seperti apa yang tidak kita inginkan akhirnya berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Iya banget banget. Kadang hidup ini tidak sepenuhnya dari kendali kita kan. Betul. Manusia cuma bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Betul sekali. Masya Allah. Nah, dan selama karantina nih, aku karantina berarti kayak ngumpul gitu kan pasti sama teman-teman. Iya. Ya. Ngumpul tapi tidak diinapkan. Oke, berarti ada nggak sih hal yang nggak menarik gitu loh, atau pertemanannya mungkin atau apa deh gitu? Hal yang gak menarik selama karantina nggak ada. Semuanya menarik. Dari hari pertama karantina sampai hari terakhir. Waktu itu kami karantina 5 hari. Semua kegiatannya menarik banget karena kita diberikan materi-materi yang luar biasa dan pengalaman yang juga luar biasa. Di karantina itu Wanda juga mengenal banyak hal dari teman-teman Wanda ya. Bagaimana mereka masalah hidup mereka, bagaimana cara mereka itu bersikap di kehidupan mereka itu seperti apa sih gitu. Nah di situ kami banyak belajar bersama, sama-sama belajar dan sama-sama percaya bahwa kita pasti bisa kok gitu, saling menguatkan. Sempat waktu itu ada suatu tantangan ya, menurut Wanda ini suatu tantangan bagi untuk diri Wanda sendiri. Jadi Wanda itu kan nggak biasa pakai heels ya, Sil biasa nggak sih pakai heels? Kayaknya enggak juga deh. Mungkin kalau muda di rumah ada yang biasa, ada yang enggak ya. Nah untuk kita yang nggak biasa pakai heels dan kita itu harus menggunakan heels setiap hari. Nah untuk latihan dan nari pun, waktu nari hari penganugerahan itu pakai heels yang 12 cm sih. 12 cm, oh my god. Itu sambil nari. Nah itu benar-benar tantangan yang luar biasa untuk Wanda ya. Di situ untuk latihan pun kami latihan nari perdana itu langsung pakai heels
Jadi nggak ada yang namanya buka-buka heels tuh nggak ada. Dan itu menurut Wanda itu hal yang paling menarik karena di situ terlihat banget nih teman-teman yang saling mendukung gitu. Karena kami kan kita sama-sama lelah, sama-sama capek gitu kan ya. Tapi saling mendukung tuh buat kita tuh jadi semangat. Nah, semua kegiatan karantina itu benar-benar menarik sih menurut Wanda. Mulai tertarik kembali ya, kayak aku ngebayanginnya pasti susah nggak sih gitu prosesnya, lihat yang prosesnya sepanjang itu pasti susah, cuma selagi ada niat dan kamu ikhlas dalam melakukannya, you can do it. Iya, benar banget. Oke. Nah, sebelum mendaftar pasti ada visi misi why you must gitu. Kenapa harus daftar duta bahasa gitu loh? Oke, untuk itu ya, karena gini, Wanda itu melihat fenomena yang terjadi di lingkungan Wanda. Fenomenanya itu adalah rendahnya apresiasi masyarakat terhadap karya sastra. Nah, jadi program yang Wanda angkat waktu itu adalah namanya Roda Bahasa. Wanda ingin meningkatkan apresiasi masyarakat itu terhadap karya sastra. Melihat fenomena yang dimana anak-anak zaman sekarang menganggap puisi itu adalah kuno, ya kan? Kayak alay banget sih pakai puisi, alay banget sih nulis kata-kata yang kayak gini, so indie segala macam gitu kan. Itu salah satu bentuk rendahnya apresiasi masyarakat Indonesia ini terhadap karya sastra. Nah, itu yang mau Wanda gaungkan. Nah, ketika itu Wanda buat program namanya Roda Bahasa, itu permainan yang dimana nantinya ada aksi, ada terka. Aksinya itu adalah kita itu diminta untuk membacakan puisi, berbalas pantun, menulis puisi. Jadi berbau dengan sastra. Sedangkan untuk terkanya itu pertanyaan-pertanyaan seputar bahasa. Jadi Wanda gabungkan antara bahasa dan sastra. Nah, melihat itulah Wanda ingin bagaimana generasi muda nantinya, intelektual muda yang di rumah, memanfaatkan bahasa sebagai media untuk berkarya. Karena Wanda mau ngasih spill sedikit nih ya. 30 atau 10 tahun ke depan, pasti kehidupan di dunia ini akan dimenangkan oleh teknologi. Percaya nggak? Percaya. Sekarang itu di luar negeri aja tuh restoran udah pada pakai robot kan. Betul. Nah, salah satu pekerjaan yang nggak bisa dilakukan oleh robot adalah menjadi seorang penulis. Nggak akan bisa seorang robot itu menulis, imajinasi itu nggak akan bisa. Percaya deh. Nah, untuk intelektual muda yang ada di rumah, silahkanlah berkarya dan manfaatkanlah bahasa sebagai media untuk berkarya. Itu sih. Aduh. Kayak oh my god, emang benar-benar spesial gestar kita kali ini, kayak selain memotivasi dan juga memberikan semuanya, benar-benar semuanya untuk kita ke depannya gitu. Nah, harapan setelah menjadi duta bahasa. Harapannya semoga diri Wanda tetap menanamkan ilmu padi dan terus menggaungkan literasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman sekitar Wanda aja dulu kan. Karena sebenarnya literasi itu luas, Sisil. Kalau kita bicara tentang literasi itu bukan sekedar kegiatan membaca dan menulis, tapi literasi itu adalah kecakapan hidup yang harus dipenuhi dan harus ada oleh diri manusia ini untuk mereka itu bertahan hidup. Yaitu bagaimana mereka itu menerima informasi, menggali, mengolah, memilah, dan mengimplementasikan informasi itu dalam diri mereka untuk mereka bertahan hidup. Jadi Wanda berharap teman-teman atau intelektual muda yang ada di rumah dapat meningkatkan literasi di dalam diri. Literasi itu luas, jadi nggak hanya tentang membaca dan menulis, tapi juga tentang diri kita, literasi terhadap lingkungan kita, literasi tentang keluarga kita. Jadi marilah sama-sama kita itu dapat meningkatkan literasi dan memartabatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta membangun Trigatra Bangun Bahasa. Sisil tahu nggak Trigatra Bangun Bahasa? Apa tuh? Nah, Trigatra Bangun Bahasa ini adalah sebenarnya ini harus digaungkan oleh duta bahasa. Dan ini juga salah satu tugas duta bahasa untuk pemasyarakatan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi ada 3, kalau 4 for you. Aduh. Bercanda. Oke, Wanda ini kayaknya sering digombal atau menggombal gak sih? Sering menggombal sepertinya. Karena kalau digombal nggak ada juga yang menggombalkan Wanda gitu. Nanti kita cari ya, oke? Boleh, mungkin nanti ada yang lagi nonton gitu. Pasti ada nanti tuh. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Jadi di Trigatra Bangun Bahasa itu, yang pertama ada utamakan bahasa Indonesia, yang kedua lestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga kuasai bahasa asing.
Jadi kita itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang baik itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau misalnya kita lagi nongkrong di kafe, ya udah kita ngobrol santai aja pakai bahasa gaul kita. Tapi kalau misalnya kita lagi di keadaan formal, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada namanya lestarikan bahasa daerah. Sekarang ini banyak gak sih Sil yang anak-anak zaman sekarang ini yang malu gitu menggunakan bahasa Minangkabau, ya nggak sih? Karena sering diejek. Iya benar banget, sering diejek-ejek kayak ih kampungan banget sih pakai bahasa Minang, kan kita ada bahasa gaul kayak gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya suatu permasalahan yang harus diatasi sama-sama dan harus menjadi hal yang harus dilihat banget nih sama pemerintah dan sama masyarakat. Karena bahasa itu kan identitas. Bahasa Minangkabau itu adalah identitas Sumatera Barat. Kalau bahasa Minangkabau itu udah luntur, udah hilang, ya identitas Sumatera Barat, apalagi kalau bukan bahasa, ya kan? Nah, kemudian kuasai bahasa asing. Kita tuh tidak dituntut untuk harus lancar berbahasa Inggris, tapi kita setidaknya mengerti dan paham dengan bahasa Inggris, bahasa asing. Itu terserah sih mau bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Rusia, karena bahasa asing sekarang kan gak hanya bahasa Inggris ya. Orang-orang tuh kalau kita mau melamar pekerjaan yang ditanya bahasa asing bukan bahasa Inggris lagi gitu. Jadi itu salah satu harapan Wanda, semoga teman-teman dapat melakukan Trigatara Bangun Bahasa itu. Mengenai bahasa daerah, aku penasaran bahasa daerah dan bahasa ibu itu sama atau gimana? Nah, bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali diperkenalkan oleh ibu kita. Nah, kalau bahasa daerah itu bahasa yang benar identik dari daerah itu, dari suatu daerah tersebut. Kalau misalnya nih, Wanda dari Sawah Lunto, tapi bahasa ibu Wanda bukan bahasa Minangkabau, tapi bahasa Tansi. Nah, bahasa Tansi itu adalah bahasa daerah juga, tapi dari Sawah Lunto. Nah, kalau Sisil apa nih? Ibu Sisil pertama kali memperkenalkan bahasa itu bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Mohon maaf lupa sih, soalnya aku orangnya pelupa banget. Jadi lupa ya, nggak keinget sampai pas brojol itu dikenalin bahasa apa, kayaknya bahasa Indo sih. Bahasa Indonesia, berarti bahasa ibu Sisil bahasa Indonesia. Tapi Sisil ngerti bahasa Minang? Ngerti, tapi ya nggak sekental itu untuk bahasa Minang. Jadi bahasa ibu itu bukan harus bahasa daerah, berbeda gitu. Nah, selain itu untuk rencana ke depannya. Oke, rencana ke depan yang pertama itu persiapan untuk Duta Bahasa Nasional. Insya Allah doain ya teman-teman semuanya, semoga lancar, semoga jadi ke nasionalnya. Menginjakan kaki di tanah Jawa kan lumayan ya. Nah, kemudian itu akan ada program-program kerja dari Duta Bahasa untuk meningkatkan literasi di tengah masyarakat. Dan ya itu sih untuk kegiatan kedepannya, dan juga aktif di UKKPK tentunya. Oke, satu lagi aku masih penasaran, ada gak sih perubahan yang terjadi di hidup Wanda setelah menjadi duta bahasa, atau pembelajaran yang udah dapat selama jadi duta bahasa gitu? Waduh, kalau ditanya perubahan, kayaknya berubah drastis ya. Yang pertama tuh berubah dari diri dulu ya. Dari diri Wanda itu mulai memperhatikan bagaimana kita itu bersikap, bagaimana kita itu gimana sih seorang duta itu dilihat oleh masyarakat gitu. Jadi perubahan lebih lebih menjaga diri gitu, lebih bagaimana cara Wanda itu untuk sayang sama diri Wanda gitu. Jadi perawatan kayak gitu. Nah, kemudian untuk perubahan selanjutnya itu dengan ikut duta bahasa, jadi Wanda punya amanah baru, ada nama yang harus Wanda jaga gitu, ada hati yang harus Wanda jaga juga. Jadi itu salah satu perubahan di mana kita harus Wanda harus menjaga nama baik Duta Bahasa dan Balai Bahasa, karena ini adalah amanah. Nah, kemudian perubahan selanjutnya adalah banyak belajar di Duta Bahasa, itu belajar disiplin, bertanggung jawab, kekeluargaan, dan paling penting belajar untuk bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur, kita nggak akan pernah merasa puas. Betul sekali. Aduh. Gimana ya? Seperti membuka wawasan. Pokoknya kayak nambah motivasi lah ya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke permainan. Asik. Oke, jadi nanti ini ya, kayak pernah atau tidak pernah saat kita menyatakan pernyataan gitu. Oke.
Oke, terima kasih Sisil. Nah, yang pertama itu skip kelas karena kegiatan duta bahasa. Pernah. Kelas benar masuk kelas atau gimana nih? Iya benar masuk kelas, jadi waktu itu kuliah offline. Mm-mm. Jadi waktu itu Wanda ikut tes yang namanya tes presentasi rancangan Krida. Jadi karena presentasinya itu kebetulan di hari weekdays atau hari kuliah juga, akhirnya Wanda izin kuliah. Dan waktu itu juga ada kegiatan photoshoot juga Wanda izin. Jadi nggak apa-apa, alhamdulillah dosen juga mendukung gitu. Oke, berarti kegiatan duta bahasa Wanda itu emang di-support juga dari universitas gitu? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu skip kegiatan duta bahasa. Pernah. Waktu itu skipnya maksudnya nggak jadi ikut karena waktu itu Wanda harus ke kampung karena sakit, jadi Wanda nggak bisa ikut kegiatannya. Awalnya rencananya Wanda akan pergi waktu itu kegiatan di balai, tapi karena ada suatu masalah ya, karena sakit tadi harus pulang ke Solo, jadi nggak bisa ikut. Nah, itu nggak ada pengurangan nilai atau pengaruh lah gitu? Enggak, itu waktu itu udah jadi duta bahasa. Kalau Oke. selama pemilihan alhamdulillah nggak pernah absen. Ngikutin semua Mbak Iya. ya. Yang selanjutnya nggak suka nih sama salah satu anggota duta bahasa. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena emang kayaknya anggotanya memotivasi dan juga ngasih pengalaman hidup baru gitu nggak sih? Iya, mereka baik-baik banget dan mereka itu selalu ngasih aura yang positif lah. Nah, nggak suka nih. Selanjutnya pasti timbal baliknya, maksudnya nggak suka, ada yang suka. Suka sama salah satu anggota duta bahasa. Pernah. Boleh dicerita mungkin kenapa suka? Aduh, nanti nonton lagi orangnya. Nggak apa-apa dong. Nggak, ini suka sama personalitinya. Oke. Ya, karena dia itu anaknya nggak terlalu banyak bicara, tapi sekalinya bicara itu berbobot banget gitu. Kita langsung kayak kaget, wah ternyata dia ini ya intelektualnya tinggi banget gitu. Dan dia itu juga keren banget lah pokoknya. Wanda sangat takjub bahkan ketika pertama kali ketemu dia itu selalu memperhatikan orang. Jadi Wanda senang banget melihat orang yang selalu memperhatikan, maksudnya ketika orang itu berbicara dia selalu melihat. Jadi dia nggak main HP atau dia nggak ngalihin pandangan dia gitu. Jadi dia selalu memperhatikan orang, itu hal kecil yang menurut Wanda itu penuh makna sih. Jadi ya untuk kamu yang mungkin merasa itu kamu ya mohon maaf ya, aku pernah menaruh rasa. Nah, berarti sekarang udah enggak lagi gitu? Enggak, karena cuma kagum aja kan. Oke. Dan sekarang mati rasa kayaknya. Aduh, beratnya. Nah, selanjutnya yang pernyataan selanjutnya ngerasa insecure. Pernah. Karena insecure ini kayaknya udah jadi udah umum lah gitu. Iya, karena kalau kita nggak insecure, kita nggak punya suatu tantangan gitu loh di diri kita. Kadang kita harus melihat insecure itu dari sisi positifnya. Jadi juga kadang kan juga ada nih kayak cerita orang insecure dia ngelakuin segala hal juga gitu nggak sih, kayak ngerubah apapun itu kayaknya. Pokoknya yang positif dulu, yang positif. Nah, selanjutnya ngejaga image diri banget karena jadi duta bahasa. Pernah. Karena itu harus ya, kita harus jaga image. Maksudnya bukan pencitraan, tapi bagaimana kita menjaga penampilan kita, bagaimana kita menjaga sikap kita. Karena menjadi seorang duta berarti kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Samir ini namanya Samir kalau bahasa Indonesia. Itu Samir ini nggak berat ya, ini nggak sampai 0,5 kilo pun nggak sampai. Tapi tanggung jawab kenapa diletakin di pundak kanan, karena memang tanggung jawabnya itu luar biasa. Tanggung jawabnya berat banget. Ya alhamdulillah gitu, dikasih amanah ini berarti Tuhan percaya kita itu bisa. Pasti orang tua Wanda tuh bangga banget sih, pasti sih. Insya Allah, alhamdulillah. Amin gitu kan. Oke, selanjutnya itu ngerasa terbebani setelah terpilih menjadi duta bahasa. Tidak pernah. Karena kayak enjoy aja. Iya, karena enjoy dan kita senang melakukan itu. Kita cinta dengan apa yang kita lakukan, jadi kita tidak merasa terbebani. Oke, nah itu aja sih untuk pernyataan ever or never ya. Nah, aku penasaran sih, satu pertanyaan lah ya, boleh ya. Kayak
Wanda kesehariannya di rumah itu ngapain aja gitu? Apakah seproduktif yang terbayangkan gitu kan setelah mendengar pembelajaran dari Wanda? Kalau di rumah ya sama lah ya kayak remaja-remaja lainnya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada kerjaan, paling kita nonton TV. Tapi Wanda jarang nonton juga sih. Palingan itu lihat-lihat sosial media, cari referensi juga. Dan Wanda juga sering buat konten-konten Instagram di Instagram pribadi Wanda gitu. Jadi untuk ya daripada ngomong ke diri sendiri, lebih baik omongan kita itu kita berikan ke orang lain melalui video-video gitu. Oke, berarti video-video yang memotivasi juga nih. Insya Allah ya, semoga bermanfaat. Pasti sih harusnya ya. Nah itu Tamu Muda, itu dia bincang-bincang seru dan produktif kita bareng Destar yang beneran spesial ya say gitu. Bersama Wanda. Masalah pribadi tadi udah ditanyain Juga sisi intelektual muda yang di rumah. Betul. Nah, buat yang muda jangan lupa dengerin kita di UKKPK Voice setiap malam minggu live gitu kan. Dan juga bisa didengerin juga lewat Spotify atau Anchor-nya. Nah, bisa banget lewat YouTube di YouTube UKKPK UNP. Oke. Tanpa mukadimah yang panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.